Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, para pejabat desa, hadirin hadirat muslimin muslimat saya rahmatan sareng Allah Subhanahu wa taala, khususnya pun deka sahibul hajat kali itu Bapak Dasimin sekeluarga, juga deka al ustaz Gufron, saya kula hormatan, saya kula takdim lagi. Alhamdulillah, malamaken kalau sampai senengan bisa hadir pada kali itu majelis segama. Majlis kali itu adalah majlis selesai tadi. Majlis kali itu majlis ilmu, majlis sholawat, majlis zikir, majlis manakib. Segama majlis selesai kali itu insyaallah nyebabaki orang saya hadir kali itu jadi orang saya. Amin. Orang saya kali itu panggunana berinan suarkana Allah Subhanahu wa taala. Moga kalau sampai sini termasuk jadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Juga malam moga bacaan saya baca malam mangken kak dito moga terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Gencerna bedelbaaki aturaki dekat seholen pada malam mangken kak dito. Juga mentorok dekat orang tua kalau sepanjang sedaja mantar muka sedajana jadi sebab sekolah dosa-dosa sareng Allah, jadi sebab parangan padang kau guru sareng Allah, jadi sebab parangan jember kau guru sareng Allah, jadi sebab ya jadi lagi asna surga Allah Subhanahu wa taala. Juga marar moga angkat derajat sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para rabu saja sekolah marjaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adabu idza mata ibnu Adam in qata'a amalu. Menampi manusia kak dito lamah teh sebung umur maka in qata'a amalu, maka amal kak dito bergerak. Artinya orang karito tak bisa ngamal boleh, tak bisa ngelakonin sholat, tak bisa apasa, tak bisa asodako. Lalu bedoreng mate pas asodako takut sampean gitu. Tak bisa. Napa ibadah boleh, tak bisa nambahin kejaran boleh. Mau panjenengan bisa, makin bacanya hadir kali majlis oleh ganjaran sampean. Lagi sampean peleman kecompok, misalnya baca Al-Qur'an, tambah ganjaran sampean. Misalnya lagi bercompok asodako, tambah sampean ganjaran. Saya laki lagi nagu saya bina oleh ganjaran. Saya bina nagu laki oleh ganjaran. Tambah. Tapi orang mati tak bisa nambahin ganjaran. Illa mintalah, kecuali perkara telok mereka orang makela mate tetap pakun oleh kereman ganjaran. Macam moga sampean telok neka andi. Jadi mau telok neka andi sampean Pak, Bu, aku mau mate tetap oleh kereman ganjaran. Yang tak mungkin orang kita neka andi kabeh telok neka. Paling saya punya 2 nih kan, mau saya situ tak bisa. Saya pertama apa? Walaupun orang kali telah wafat lama teh,
Genjere pakur mengalir, pakur akerem daerah orang saya mati kan. Situng sodakotin jariyatin. Sodako jariyah. Oneng sodako jariyah Pak. Bu, oneng Bu. Sodako jariyah. Misalnya panjenengan abantu ke masjid, abantu ke madrasah, abantu ke pondok. Selama masjid gak ditoki yang kui aktivitas berjamaah, beribadah, sholat, pengajian, berlain-lain, maka orang saya akhirnya berapa saya amarengan sudah kau jariyah kan itu makilah orang kan itu alamat mereka terus oleh kiriman genjer misalnya panjenengan abantu ke pondok pas sampai sebelum omor mantan aja omor amin selagi pondok kan itu pakun yang kui aktivitas belajar mengajar ngaji terus panjenengan oleh kiriman genjer dan ini karena saya menabi kedua sodako jariyah. Neka insyaallah andi terjadi lagi. Materi terima. Amin Allahumma. Saya nomor 2 saya tak pegak kaki orang mate iki gak dito aw ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu se kalah manfaat. Nah neka ngarap aja nanti andi neka. Sebagian andi. Mungkin aja Ustaz Gufron neka andi ngarap. Ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu sekala manfaat. Adik ngorek. Ajaren salat, ajaren wudu. Napa ajaren carana sedekah ya. Amal lagi. Oleh kencer. Mau ngerti buru kaki boleh. Terus selama berjalan mengajar. Terus orang yang saya ngajar kan itu oleh kiriman genjer. Contoh Haji Al-Mukarram ke Haji Asad Abdul Karim. Neka andi ilmu yuntafa'u bihi santrena buru kaki boleh. Juga ke Asad dari kegaduan karangan kitab saya nyaman nahwu zahir juga manakib. Sekama manakib pun pelajaran kitab nahwu zahir kaki aku sampai makan. Bahkan saya paling kuat jika itu karangannya karangannya kan lebih kuat daripada ilmu saya buru kaki nih, lebih kuat nih, lebih sayang kan. Dan mereka makan kiasat aja makan mana baca, oleh kira makan ceren kiasatnya. Aja santri-santri makan di semuruk, andi poduk boleh, buru kaki boleh, terus oleh kira makan ceren. Dan mereka saya menabi kedua ilmu yuntafa'u bihi. Bon, saya nomor 3, saya tak pegak napa? Insyaallah nek kapajen andi mater andi ya. Amin Allahumma. Amin. Saya nomor 3 jika itu awwaladin sholihin yad'ulah. Anak saya soleh solihah. Anak saya takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Anak saya ngebet teh dekat orang tua duaan. Neka. Menabi panjenengan keduan anak sesoleh solihah panjenengan sobung umur kadito saya bekal akhirem genjeren dek kau sang panjenengan moga anak kula seperti anak sesoleh solihah amin Allahumma amin. Tak perlu anak kadito niat engkau hadir dek nak dia genjernya begitu orang tua tak usah ngalit kawan engkau sodako genjernya bagi orang tua tak usah tapi mau naik niatan ngane tambah saya. Contoh misal panjenengan makan hadir kak di tempat majelis, panjenengan andi orang tua saya 3 umur lagi. Kedua, panjenengan hadir kak di tempat majelis, Pak. Bu, panjenengan tak usah niat pun. Kejernya kok hadir naria bagi orang tua saya 3 umur. Tak usah neka pun. Otomatis Bu, sampai hadir kak di tempat majelis panjenengan oleh kejeran, juga orang tua panjenengan juga oleh kejeran. Jadi kan nyaman mon andi anak sesoleh panjenengan sholat orang tua oleh kencer, panjenengan sedekah orang tua oleh kencer. Mon keniatan engkau sedekah dia kencer bagi orang tua. Biko niatan engkau birrul walidain oleh 2 kenceran panjenengan.
oleh kejarna birrul walidain dan oleh kejarna sedekah, kejarna sedekah kali itu. Makanya niatnya penting sebanyak panjenengan niatnya. Dan ini kalau nikmatah menabian di anak sesoleh soleha. Ben boleh nikmat pak bu menabian di anak sesoleh soleha kita nikmat. Ulama ada bu ni'amul ilahi alal ibadi kathirah. Nikmat Allah saya bagi orang apa kabulan Allah sedunia nikah. Nika sangat banyak panjenengan paring nikmat napaan sareng Allah. Yang paring nikmat bungkuh nika nikmat sampean andi bine nikmat, sampean andi lakeh nikmat, sampean andi anak nikmat, andi mobil nikmat, andi sepeda nikmat, andi sepeda, andi sabun nikmat. Banyak nikmat Allah. Ora sebeden yang abad kalau sepajen juga nikmat-nikmat ora mata, ora tanang, tetapi saya hitung banyak. Kathirah. Jadi udah benar Allah wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Apa mau jenengan mitong nikmat-nikmat Allah seetre mampu panjenengan tak bisa mitong dari banyak. Tapi wa ajalluhunna najabatul aulad. Tapi zaman ulama nikmat yang paling raja iya jeria menabi andi anak sesoleh solihah. Cecel pun rasa aki seandi anak saya beda produk pas peleman akhlak bagus ahli ibadah orang setakut dekat Allah ilmu nak lakonen de orang tua sopan abesa seneng apa rasanya seneng nikmat paling raja wa ajaluna najabatul aulad ben boleh apa menabi panjenengan kadito aku lasobung omor ya. Menabi bedese ngaholen misalnya bedese kirim Fatihah dari kancah dari perkumpulan manakiban misalnya kan oleh kirim kejar aku nih nggak semakin kan bacaan manakib mereka ya atau rakid ahli kubur. Mereka oleh nikmat kubur ya, oleh nikmat kubur. Tapi bagi orang tua mereka sebagai kubur mereka lebih nikmat menabi sekeren kajian mereka anak tibi. Contoh orang-orang yang senang dalam kuburan mereka kan menabi pada saya ziarah di kuburan itu kan ila ahli kubur kan oleh dalam kajian bunga mereka nikmat. Tapi paling nikmat menabi anak tibi seentar pesarian pas mencaki Fatihah khusus dekat orang tua lebih nikmat. Karena zaman dahulu Gusti kanjeng Nabi inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Gus bagusa napa seeder panjenengan nika min kasbikum. Sampean misalnya ada oleh paringan orang. Ada ya cek mayoran di kancing misalnya, ini kan nikmat. Tapi panjenengan lebih nikmat, lebih bagus menabi panjenengan ada hasil daripada kerja keras sesampian. Nah kan lebih saya lebih nikmat nih, lebih jelas halal, lebih saya. Wa inna auladakum min kasbikum. Benjukan anak-anak kau panjenengan itu mereka termasuk mingkas pikum daripada hasil usaha panjenengan, hasil jerih payah panjenengan, jerih payah saya nyaman tapi ngebe anak nih kayak nah, tapi dekat itu nikmat menabi akhirnya bekerja ku aku menabi kalau sepanjang ampunlah subuh ngomong karena kan ayo didik anak-anak kau panjenengan kelaban pendidikan saya sabar dengan madrasah. Mohon panjenengan andi tambahan rezeki tingkat lagi sabar ke pondu. Mohon panjenengan tak bisa sekolah di madrasah tak bisa memondok ajet ngaji. Mohon beda acara hall ajet di acara hall. Beda acara maulid ajet di acara maulid.
Bagaimana pun ajak oleh baru karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kodati umat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jangan nekat boleh panjenengan sebelum menuju dekat kematian sebelum mati ayo siap lagi bekal sango kang kuwi mate ngadep dekat ngarsana Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Abu Bakar ajabu man dakhalal qabra bila zadin fa ka'annama raqibal bahra bila safinah. Jawaban sahabat Abu Bakar, sapana orang saya masuk dekat kuburan artinya mate. Tak disango. Tak toman norok manakiban, tak toman ngaji, tak toman sholat berjamaah, tak toman sholat, tadi sango mate. Dia mau orang tentunya. Faka'annama raqibal bahra bila safinah. Haja orang misalnya harus menuju ke suatu tempat, tapi harus melintasi sungai. Tasik, ya kan? Menabi panjenengan harus melintasi tasik, harus lembut tasik, ya kan? Mau tak numpak perahu dah dong, kira-kira? Keselem ya. Mungkin depak orang saya bisa alangoi, mungkin depak mungkin, tapi penuh rintangan, membeda-beda, membeda olah. Akhirnya tolong berdoa, tolong baca. Lah, nggak neka. Tapi orang kali itu harus menuju ke suatu tempat kali itu kelaban ngakui perahu, kapal seraja, nyaman, aman, santai, bernikmat. Iki napa ngoten? Iki. Mun alang moe. Ketelak baca tolongan. Boleh jauh perjalanan mati nih Pak, bu jauh bu perlu sangat banyak. Makanya umpama bisa langwe nyaber tak ada pak tenaga nah. Akhirnya mati di tengah tasik lung tulungan ada si nulung mati mati. Ketika pas saya bagi Gusti Kanjeng Nabi mal mayyit fi qabrihi illa kal gharikil mutawawis. Haja orang mati sebenarnya kuburan kan itu saya tak andi sama mereka haja tong kela orang sekarang badan yang tengah tasik tak bisa alangoy tolong-tolongan bu pak mau bersih nolong selamat pun tak ada. Nah, misalnya di anak saya sore-sore mungkin bisa ketolong lemah tak ada ya mati. Mereka ibarat mereka apa membawa dunia, tapi artinya kan tak selamat menghadap senolong. Ki masuk dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Makanya ayo persiap pagi sebelum kau sampai jeneng masuk dekat kuburan. Ayo persiap pagi sango, bebenyak sango. Pesemangat hadir manakiban, pesemangat berjamaah, pesemangat ngaji nyari ilmu. Pebagus dah orang, pesopan ngomong dah orang. Mana di segi sodako, neka. Saya paling penting ngaji, bu, ngaji paling penting. Usaha lagi ngaji, cek lako, cek giatan. Tapi tak nyari sanggup sampai mati. Kenapa? Dunia kita eke belum mati pak. Cek bodoh Kanjeng Nabi. Yatba'ul mayyita salasatun fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Aneh kan sing norok dek kuburan kan Nabi beda mayit beda orang mati sing norok dek kuburan kan telok tapi sebekal beli dua sepak bekal pagun noro dek kuburan situ. Nah kedengaran ini.
Napa? Telok nika saya bekal norok di kuburan, tapi saya beli dua, saya melkun situ. Keluarganya. Mana bibada orang mati kan anak norok di kuburan gitu. Anak norok menjauh, numpak sepeda motor, bawa motor, dunia norok, gitu. Juga amal orang saya mati juga norok di kuburan. Begitu malah kuburan pendem, tanam di kuburan, malah baca talqin. Napa saya beli di compok? Anak keluarganya beli compok, dunyana abeli ke compok, sepeda tak norok kubur, mobil tak norok, abeli kaki di compok. Saya cekak napa? Amal lah. Lemon amal bagus, selamat. Mun amal coba, ki seksa. Masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Makanya tak usah laku saya berlebihan, sepenting pacingan kecokopan, bisa meles sepeda motor. Alhamdulillah, tak usah aja ngaji pun. Boleh rezeki kalau beda taning dari Allah, Pak, Bu. Tak usah aja ngaji pun, jamin di pangeran. Nah, yuk semangat nyari sango, adik anak kali itu sopaja, jadi anak saya takut ada ke Allah, jadi anak saya soleh-solehah. Jadi anak saya ngebek tedeka orang tua tuana. Sebab mau nanti anak soleh-solehan adalah nikmat sana, Bu. Beda dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gusti ajabu innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Saya budak-budak Gusti Kanjeng Nabi beda ning swarga aja orang masuk swarga. Lah neka moro tekerja. Karena apa? Derajatnya moro ya kak sareng Allah Subhanahu wa taala. Asal derajatnya yang 50 moro-moro jadi 100. Tekerja tuh. Duh. Ora gimana ya? Engko moro-moro tang derajat enggak asal 50 moro-moro jadi 100. Anna lihada. Bingung tak kerja tanya. Jadi gimana? Lah neka hebatnya Gusti Kanjeng Nabi oneng napa saya bekal terjadi ben oneng napa saya terjadi. Neka hebatnya Kanjeng Nabi. Karena bingung berswarga, jawab sareng malaikat. Dari kemar ya kok moro oge, tang derajat asal 50 moro 100. Jawab sareng malaikat fayuqalu bistighfari waladika laka. Arya kirimna istighfar anan kakek. Cuman mencari istighfar, Pak, Bu. Anak mencari istighfar dekat orang tua. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Orang sepuh sebenarnya yang swarga kak derajat sareng Allah Subhanahu wa taala. Lha nek nikmatan Nabi anti anak soleh-solehah. Istighfar tok nika. Napa boleh? Di anak bocaki Al-Quran. Napa boleh bocaki solawat, bocain dikir, berlain-lain, beri sodako. Tambah teki derajatnya. Mereka cuma istighfar. Tadi kan bisa ngangkat sejak teki-teki derajat orang selampau tinggal dunia. Nah ini hebat kan? Nabi kalau sampai dengan andi anak saya soleh. Melas ben boleh Pak, Bu, menabi kau sampai jeneng mate. Salah andi sango. Pas tak andi anak sesoleh-solehan, kau cek melas sesaran. Ini pada cerita nih kan. Ceritakan itu cerita aki dari Abi Kilabah. Abi Kilabah mereka termasuk tabi'in insyaallah. Ulama daripada tabi'in. Abi Kilabah mereka toman setung bektong mempet ketengal kuburan umum ini kebanyakan kan. Lalu mereka pas muka sebe setuju saya dalam kuburan banyak nih. Sebe pas ahli kuburan keluar setuju pas marane kak toju badan yang pikir kuburan nasa, yang pikir patok nasa.
atau juga pada kasar. Pas ketengalan sang Abi Kilaban nika diajakna orang-orang saya mata nika beda talam juga beda cahaya. Dan nika pas Abi Kilaban nika nengalen beda setung orang nika diajakna nika tak ada talam juga ada cahaya. Akhirnya iyan taran sang Abi Kilaban nika. Pak, kakek mek tak ada talam kakek mek ada cahaya lah. Lain kabeh anti kakek mek tak ada apa. Dia Abi Kilaban. Ketetangga kula sedaya nika andi talam andi cahaya nika oleh kiriman dari kanca-kancana. Saya akhirnya kejar Fatihah, tahlil ben lain-lain. Juga ketetangga nika andi anak saya gelem akhirnya kejar, saya gelem kejar sedekah, kejar cak bacaan. Sehingga ketetangga nika nikmat oleh kiriman bahagia. Sedangkan kula Abi Kilaban, kula nika keduan anak, tapi anak kula nika tak takut dekat Allah. Anak kula nika tak toman ibadah, anak kula nika tak toman kirim kejaran dek kula. Tak toman dek pesarian, tak toman sedekah kejaran kirim dek kula. Dadi kula makin nika tak keduan panapa. Ben kula todus Abi Kilaban nika tetangga nika. Lah niki Pak. Melas apa tak melas? Sampai terjadi nggak nega, maka ayo berusaha mulai makan supaya andi anak sesoleh-soleh. Mari mereka pas jaga Abi Kilaban jaga pas ketepaan Abi Kilaban kenal di anak orang laki saya tak oleh kiriman gelek kesan. Akhirnya iya olok anak cong nasa. Kia Abi Kilaban beden apa? Kakek anak juga ya, engkau malam mempe bapak kakek cong, jalan kaki, mempe gelan itu, neser bapak kakek cong, kakek me iso lupa dek bapak kakek tak teman kirim kenceran, kia mikir apa, lakar leres nih kak, kulen nih lakar lupa dek pangeran, nih kak Allah nih lupa, kulen nih lupa dek bapak nih lakar tak teman kirim kenceran sodako. Tak tahu macam-macam apa gula nika tak tahu mana pesarian. Nangis putra Pak. Engki abi makin kula tobat kula. Marah nika kula ibadah pun. Marah nika kula akhir nika jeneng sedekah dek bapak, marah nika kula enter dek pesarian bapak. Pon tak abid marah nika Pak. Abi Kilaban nika mempe boleh. Mempe hajat gelak boleh. Nang dalam kuburan nika sedajana muka pas keluar sedaja. Orang-orang saya mati mereka keluar sedaja. Pas etengalan dia ada orang mati mereka berdetala makapi bercahaya makapi. Pas etengalan orang laki gelak saya tak andi panapa, tak andi kiriman panapa kesan. Etengalan ternyata Pak beda makin Pak. Beda berpola lebih raja, lebih terang cahayanya daripada saya lain. Pas akhirnya ada bu orang kali itu ada ke Abi Kilaban matos kelangkong Abi Kilaban lagi berkat debu panjenengan sebab doa debu panjenengan de anak kula makin alhamdulillah makin jadi orang ahli ibadah anak kula makin ampo kirim kencana sodako dek kula ampo kirim kencana baca-bacaan dek kula pun boleh ampunlah datang dek kuburan Amu Yasin tahlil berlain-lain. Alhamdulillah Abi Kilaban makin kula makin tak todus pondok ketaken bahkan kula lebih bagus karena lebih banyak dari bangsa lain. Matur selangkong Abi Kilaban. Dengan mereka Pak. Bu. Melas Nabi tadi. Sanggup napa boleh? Tadi sanggup tadi anak sesoleh-soleh melas. Cek sampai nih terjadi gede kalau sampai jenengan. Matur moga anak-anak kalau sampai jenengan itu tiaki anak saya soleh-soleha, anak saya takut dekat Allah, anak saya ngebut dekat orang dua-dua. Amin Allahumma amin. Kemudian kita pidato abid nambah sekecil ya kan? Sekecil apa abid? Mas kecil ampuh makin berlebihan. Sekecil apa abid?
Terus mun mbok lek seneng abid mun mbok. Pak bapak kata aja berarti saya aja bertakok. Ben boleh tau terus bolehnya seneng kecil iya. Mbok kuat kan. Sekecil apa abid? Nah, tanya boleh lagi Pak, abid tambah kecil Pak. Itu ngaren Pak. Aja mau apa sampean? Para rabu sedaya sekolah marjaki. Inti daripada hadis innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah kan? Kak Dito nuduhake bahwasanya aku bener swarga nek Pak. Orang nek bangsa Pak bibi tergantung daripada bentuk odin. Mun odin orang Kak Dito semangat ibadahnya bagus, maka kerjanya banyak, maka derajatnya aku berada yang sana Allah teki. Menang ibadah orang, ibadahnya pas-pasan. Sholat fardu tak taman sholat sunnah, puasa fardu tak taman puasa sunat, tapi masuk surga pas-pasan. Berarti pada surga ki derajatnya kira sedeng nih kan? Nah, maka tergantung masa Odin. Mungkin Odin kok semangat nyala kenceran ibadah teki derajat daripada ngersana Allah. Nah, apa pas edukung esokong andi anak sesoleh solihah seampo nambahin kenceran kelaban sodako kelaban doa ya maka tambah teki. Nah, berarti aku neng swarga nika bangsa tergantung masa Odin badan itu dunia. Makanya ayo semangat mumpung ibadah sisa umur. Banyak ngelakuin ibadah, bagus ibadahnya. Pesai ibadah ikhlas lillahi taala. Sop aja kalau sampai jenengan pagi bedengan sana Allah teki. Iki. Saya nomor 2 hadis Kak Dito nuduhake bahwasanya kalau seorang panjenengan Kak Dito dianjurkan untuk mendidik anak-anak kalau seorang panjenengan Kak Dito kelaban pendidikan sesae. Di mana pendidikan sesae? Sabab madrasah, sabab pondok. Mun panjenengan terus pada umum sahabat ada pondok saya pada pelajaran umum aja sekolah umum tok Pak. Atau takut tak ngakan tak sekolah ada madrasah tak sampai ada pondok aja neka saya malah aki andi anak saya tak gelem akhirnya genjeran deka orang tua anak apa yang dianjurkan harus mendidik anak sebagus supaya gelem kerem gajarnya istighfar gelem kerem gajarnya sodako dan lain-lain karena apa? Karena tak bisa Pak. Mon anak Kak Dito tak soleh, tak solihah, tak takut dekat Allah, anak Kak Dito tak bekal adua aki dekat orang tua, tak bekal mencari istighfar dekat orang tua, tak bekal keren kejar sedekah dekat orang tua. Karena apa? Karena saya bisa keren kejar dekat orang tua selama 3 umur Kak Dito tak kena ikutan harus anak Kak Dito jadi anak soleh-solihah. Jadi anak saya takut dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun anak saya rosak, anak saya tak sekolah madrasah, saya tak sekolah ada pondok, tak taman ngaji, maka anak itu fasid, rosak, bodoh, berbengal dekat orang tua. Lemana bodoh bengal tanti ilmu, layak difut istighfar, tak kenal dekat istighfar. Jadi tak kenal istighfar, tak orang istighfar, mau cari istighfar, tak mungkin. Mungkin apa betul? Gimana? Tak kena punten anak Kak Dito. Ayo didik kelaban pendidikan selesai supaya jadi anak solihah. Saya nomor 3 hadis Kak Dito nuduhake bahwasanya istighfar Kak Dito depak dekat orang mati. Buktena ekelemen istighfar orang tua sebenarnya suarga kadang kerja tuh mek moro
tambah tang derajat asal 50 moro 100 dene kan. Makanya ayo banyak mesti istighfar. Kebiasaan tibi juga kakui orang tua. Maca aki tahlil, maca aki yasin. Nah neka, ben boleh sebagian apa? Mun panjenengan gelem akhiran kencerna sedekah dek orang tua na. Gelem akhiran kencerna istighfar dek orang tua na, tahlil ben lain-lain. Maka saya kelaku sampai aku bekal kelaku anak. Mun panjenengan tak belas dek orang tua na, maka anak pasti tak bekal belas dek sampean. Kama tadinu tudanu. Napa saya kelaku bapak bekal kelaku anak. Makanya ayo belas dek orang tua. Katina apa saya lakukan sarang dasimin makin kan termasuk bentuk napa balas budi dek orang tua neka saya bercerai orang tua sebelah kuburan neka. Walaupun pacarnya tak perlu mau tadi biaya tak harus rajin punten bawa kalau ngebe tahlil tepat adina wafat oleh mau pak Jumatan mau pak Jumatan taren de kuburna neka ben boleh istighfar neka juga bisa melebur dosa. Jadi misalnya orang sepak wajahnya ki ani dosa pada kuburan, maka kalau pada baca istighfar bisa lebur dosa, espora dosa-dosa. Mohon banyak istighfar sehingga espora baru pon wayar faud darajat, baru ngangkat dekat derajat orang selama tinggal dunia. Ben boleh. Cek pun Ibn Hazm ittafaqu ala anna birrul walidain fardun. Birrul walidain ngebeteh dekat orang tua dua kali itu hukum wajib. Wajib makanya cek sampai terlupain kalau sampai jangan dekat orang tua kayak gitu. Ben boleh hikmah daripada Nabi kau sampai jeneng sebagai anak kan itu birrul walidain ngebeteh dekat orang tua dua. Kak Dito Jabal Ahmad bin Hambal, Kak Dito bisa jadi kafarah lil kabair, bisa jadi sebab menabi kau sampai jenengan andi dosa raja, tapi kalau sampai jenengan ngebete dekat orang tua dua, baik seodi maupun lamate, Kak Dito bisa jadi sebab ngelebur dek dosa-dosa kalau sampai jenengan. Moga hadir kalau sampai jenengan dekat di majelis tercatat termasuk birrul walidain ngebekte dekat orang tua dua sehingga dosa-dosa kalau sampai jenengan seraja kayak itu lebur sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bencukan sedaja kayak itu gila saya sebut lagi gula neka termasuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kebelasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk fadl hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ampun nediaki pan berempan sebab saya bisa ngangkat dekat derajat orang selapun tinggal dunia. Allah nediaki sebab saya banyak saya bisa nyepora dekat dosa-dosa orang selapun tinggal dunia. Neka termasuk rahmat dari ngersana Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu syukuran alhamdulillah. Neka tapi ya cek syukuran apa lakone banyak istighfar ini panjenengan kudu oneng. Napa sebab anak kali itu mek bengal dekat orang tua. Napa sebab anak kali itu mek sampai lopah dekat orang tuan selamate, tak gelem keren kerja sodako, tak gelem keren kerja bacaan yasin, tahlil, istighfar dan lain-lain. Napa sebab? Tahu nih teman bu, pak? Oneng. Sebab orang yang itu bengal dekat orang tua, dan jika itu sebab bodoh. Karena bodoh tadi ilmu, tak tahu bahwasanya birrul walidain kan itu hukum wajib. Karena bodoh makanya sekolah di madrasah pemodu ajak ngaji membeda menakiban pada pengajian umum kati sebeda yang dirakan to manakiban dan lain-lain ajak memang tak bodoh
Nomor 2 napa? Pertama budu. Nyebab pagi anak itu bengal dekat orang tua dua. Nomor 2 napa? Su'ut tarbiyah. Lah nek su'ut tarbiyah. Salah pendidikan. Anak tak sekolah pondok, tak sekolah madrasah, sekolah umum tok. Lah nek su'ut tarbiyah. Boleh tak ngelarang sekolah umum punten, Bu. Kece umum tok. Sabar dekat madrasah. Pondok tompoan makan sebeda kurikulum mereka. Lah tujuan mereka. Anak kan itu tak jadi anak sebengal dekat orang tua nah. Nomor 3. Senyebab bagi anak kan itu bengal dekat orang tua. Napa? Suhbatus sayyi'ah lil walad. Salah pergaulan. Lah nika panjenengan makan saya perlu tengalen waspada nika. Suhbatus sayyi'ah bil aulad. Salah pergaulan. Tengalen kok anan panjenengan. Pak tengalen kacang disapa anan sampean. Mun kancana anak sampai dekat orang setakut dekat Allah. Anak saya ngebekte dekat orang tua nah. Ampo sholat berjamaah, sholat atau teman elang. Pasah bulan Ramadan pasah terus. Akhlaknya bagus terus lagi soro kancaan. Tapi mun anak sampean akan caan. Bina kana saya tak takut dekat Allah. Nak anak saya bengal dekat orang tua nah akhlak coba ngomong kotor atatuan. Tak toman sholat berjamaah, tak toman sholat, tak toman apasa. Lah jangan gue cek janjian. Kakek mau agak janjian, kipakun agak janjian. Berarti kakeknya daftar dan neraka. Ben kakek ngajak kok di bapak ngajak dan neraka. Dua seneka bu. Kalau mau tak seneka, panjenengan andi tanggung jawab mulai dua dia pakun gitu, pon. Nomor 4 apa? Penyebab anak kan itu bengal dekat orang dua-duaan. Nomor 4 yang 3 itu apa? Uqul walidain liwalidaihim waliba. Lah neka sebenarnya neka. Biasanya mun beda anak bengal dekat orang tua nah. Nomor 4 penyebab apa? Mungkin orang tua neka dimen teman bengal dekat orang tua nah. Apa sekelaku bapak kelaku anak. Lah neka sebenarnya terjadi. Man aqwa walidayhi aqwa waladu. Inna jasa min jinsil amal. Balasan kan tergantung daripada amal. Mun panjenengan bagus, maka anak panjenengan juga bakal bagus. Mun panjenengan beles dekat orang tua, anak bakal beles dekat sampean. Mun panjenengan tak beles dekat orang tua, anak bakal tak beles dekat sampean. Nah, kan? Misal neka tuh makan beda, kenapa? Menabi kula neka dimen ki bedana almarhum abah bi emak, kula tuh mata kelero. Sehingga kula kita minta sekolah, bapak lanate. Maka panjenengan termasuk orang saya akul walid dan termasuk orang saya bengal dekat orang tua dua. Kali itu kan nyebut pagi, deki anak sampean bakal bengal dekat sampean, tidak ada masalah nah. Tenang, beda cara nih kan. Terang lagi makan apa tahun boleh nih kan? Nah, makan. Bujar ducem tapi non makan nih. Dalam masaku sampai. Saku. Ongkuan. Kiba. Neka kakui orang sekeduan orang tua selaput tinggal dunia dalam keberadaan orang tua belis dek sampean. Otomatis mana orang tua belis kita nyepora di sampean mate. Ya pastinya termasuk orang seakul walid dan termasuk orang sebengal dekat orang tua nah. Neka bakal terjadi dek anak pastinya juga bakal bengal dek sampean. Nah neka cara penebusannya ada neka tenang deh bu. Umat Islam neka agama Islam neka mode bu, mode bergempang. Kayak orang yang baik tak gelap. Oke. Cek pondokun Al-Faqih Abdullah As-Samarqandi. Kali itu toman beda setanya.
Mun beda orang tua dua, orang tua, orang sepuh, bapak embo, mereka mati dalam keberadaan belis deka anan. Belis deka anan. Apa mungkin mereka bisa nyepora, mereka bisa ridho, padahal lah mati mereka. Maka jawab bisa. Dari macarana. Yurbihima bitalasati asya. Orang tua mereka bisa ridho, sampai mulai ridho orang tua otomatis sampai jadi orang saya birrul waliden, tak tercatat jadi orang saya bengal dekat orang tua, tak catat orang saya akul waliden. Derma sekarang orang tua ridho selamat mereka kelaban telok perkara. Situng ayakunal waladu sholihan fi nafsi. Nah, pakun bu, pak. Orang saya odik mereka ngarep-ngarep andi anak saya soleh-soliha, andi anak saya takut dekat Allah. Makanya nikmat saya paling raja daripada nikmat Allah saja. Kita itu menabi andi anak saya soleh-soliha. Orang selamat teh. Neka kita ngarep andi anak saya soleh-soliha. Jadi kan orang saya teman salah dekat orang tua yang selamat teh. Supaya orang tua nanya pora. Supaya orang tua ridho, maka tak akan butuh harus jadi orang saya takut dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang saya solehah, tak akan butuh mereka tetap salah. Karena setidaknya kan saya keterolak kan di anak saya bagus, anak saya solehah, anak saya takut dekat Allah sampai mati mereka pak kuneka saya keterolak. Nomor 2 apa? Ayasila qorobatahuma wa asdiqahuma. Nomor 2 panjenengan kudu silaturahim. Silaturahim dekat keluargana bapak, keluargana emak, sepopona, mun beda tretan sepopona, dupopona, telopopona, silaturahim. Jek sampai pegel. Menawi beda kancan ki beda. Kancan orang sepona ka silaturahim nyambung silaturahim nek sahat mulai ada hilang pun antara di kubur itu mulai ada nggih seperti lah pada niat mulai ada hilang pun kancan ya atau kerabatnya nomor 3 apa nomor 3 ayastaghfirullahumma nomor 3 juga itu kudu minta sepora dekat orang tua dua salat kilo umur mereka. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Kok banyak nih kan? Pesegutnya kan. Minta sepora dari Allah, ya Allah sepora kita orang tua ya Allah. Boleh ngapa? Melalui bacaan asodako, niatan sodako kerja lebih kok begitu orang tua. Ben atua aki matemu ke orang tua boleh jadi orang ahli swarga. Macam muka orang tua kaulah parangan nikmat kubur, parangan jempol kubur untuk atua aki pada. Ane kan telok nih kan. Macam dengan mantep pak. Berdemakan saya ketekar orang sekolah 3 umur neka amal lagi. Paham ya? Paham kita bahasa berbagi. Paham? Mau tak paham bahasa Indonesia baik. Mau seorang yang tak paham bahasa Madura kuda, cara orang Madura paham gitu? Alhamdulillah, mata muka jadi ilmu semanfaat. Amin, Allahumma amin. Maka dari kali itu, toleh anak-anak semacam kali itu kelaban beri pendidikan selesai. Beri pendidikan selesai. Karena apa? Karena kalau sampai jenengan itu sebagai orang tua kali itu bekal yang pertanggungjawaban tuh para saja sangat mendidik kan. Jadi aku kalau sampai jenengan sebagai orang tua kan itu bekal yang pertanggungjawaban sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap pemimpin apa baik? Presiden aku juga bekal yang pertanggungjawab karena kan ada rakyat. Bupati, gubernur, kepala desa juga ada. Nah, termasuk kalau sampai jenengan sebagai orang tua
Mereka juga termasuk pemimpin. Bapak, embu, mereka pemimpin mereka. Memimpin kanggo anak-anak. Mereka juga bukan pertanggungjawaban buat aku. Dalam mereka gini di anak. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi mun rakyat takol sang pacing sebagai bapak bimbo ki anak. Mun bupati ki rakyat neka, rakyat jelata neka nggih. Allah Subhanahu wa taala jago anfusakum wa ahlikum nar. Ayo selamatake abek kalau sampai jenengan dari apoi neraka. Juga selamatake anak bine kalau sampai jenengan dari apoi neraka. Matur muga kalau sampai jenengan kali paling selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Bine-bine kalau sampai jenengan paling selamat, anak-anak kalau sampai jenengan paling selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki kan itu teman ada hubungan dengan innal amwata yu'adzabuna fi kuburihim bisababi a'mali aqrabatihim al-ahya. Jadi Sayyid Muhammad bin Al-Maliki banyak orang tua seeseksa sareng Allah Subhanahu wa taala berada kuburna. Kadito bener karena amal ibadah bener. Bener karena tak ibadah, bener karena amal juga, bener. Tapi kenapa? Tapi gara-gara anak itu setak becus, anak tak teman sholat, anak tak teman ibadah, anak kelakuan maksiat toh. Akhirnya orang tua saya berkuburan eseksa gara-gara anak na'udzubillahi min dzalik. Maka segi anti anak segi badhe kita kelawan ayo didik belen ajeng ngaji cek putus asa tak gelem terus laku boleh terus aneka supaya kalau sampai jenengan sareng anak-anak sampai jenengan anak foto sampai jenengan kali itu dadi orang selamat. Amin Allahumma amin. Sekali tasawuf menabi berdepan bina dan dunia sekolah matur muga ilmu saya terima kali itu jadi ilmu saya manfaat saya barokah al-jali fi sa'adah. Amin Allahumma amin. Juga tore Fatihah kangkui Kiai Mahmudul Karim supaya mata tuli paling sehat sareng Allah Subhanahu wa taala bisa kabul nabi bersama jenengan iki. Syirahul Fatihah. Sekali itu menuju pada orang lebihnya dan kuliah sekolah wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.